Selamat malam, perkenalkan nama saya Christian Herwanto, NPM saya 19170051022. Saya akan menjelaskan rangkaian dari logisim berikut ini. Yang pertama ada kabel berwarna abu-abu. Ini berarti tidak terhubung oleh sumber arus atau arus manapun, sehingga tidak teraliri oleh arus, maka akan berwarna abu-abu. Lalu selanjutnya ada kabel yang terhubung dengan suatu output. Ini akan berwarna biru karena tidak memiliki arus atau tidak memiliki sumber arus manapun. Lalu yang ketiga ada output terhubung dengan output. Kabelnya tetap berwarna biru karena tidak memiliki sumber arus. Lalu yang selanjutnya ada input terhubung dengan output. Jika kita masukkan nilai pada inputnya, maka outputnya akan bernilai 1. Ini merupakan contoh bentuk yang sempurna. Lalu selanjutnya ada input terhubung dengan input. Jika kita ingin membuat arus pada rangkaian ini, maka kita harus membuat nilai kedua input ini sama atau bernilai 1. Maka akan menghasilkan arus seperti ini. Jika kita hanya memasukkan nilai pada salah satu inputnya saja, maka akan terjadi error seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada input terhubung dengan nilai tetap. Jika kita ingin menghasilkan arus pada rangkaian ini, maka kita harus membuat inputnya sama dengan nilai tetapnya, yaitu bernilai 1. Lalu selanjutnya ada input dengan data bit 2 dan output dengan data bit 2. Untuk data bit yang memiliki nilai lebih dari 1 akan menghasilkan kabel dengan warna hitam, seperti ini. Lalu selanjutnya ada input dengan data bit 2 terhubung dengan output dengan data bit 1, input data bit 1 terhubung dengan output data bit 2. Kedua rangkaian ini disebut rangkaian incompatible atau incompatible widths. Rangkaian ini tidak kompatibel karena input dan outputnya tidak memiliki nilai data bit yang sama, sehingga tidak akan menghasilkan apapun jika kita masukkan nilai pada input. Lalu di sini ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NAND, gerbang NOR. Saya akan menjelaskan gerbang AND terlebih dahulu. Gerbang N ini adalah gerbang yang sudah pasti. Jika output yang bernilai 1, maka semua input harus bernilai 1. Contohnya jika pada gambar, jika kita memasukkan nilai 1 pada input, maka outputnya akan bernilai 0 karena input yang lain masih mempertahankan kondisi sebelum ditambahkan arus dan nilainya akan tetap sama atau bernilai 0. Lalu selanjutnya ada gerbang OR. Jika salah satu inputnya atau kedua input bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Ini awalnya error karena input yang kedua tidak jelas nilainya. Namun jika kita masukkan inputnya 1, maka akan menghasilkan output 1. Jika kita coba matikan, maka outputnya akan mengikuti kondisi sebelumnya atau mempertahankan kondisi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada gerbang NAND. Gerbang NAND ini sebelum ada arus, output akan bernilai 1. Karena inputnya bernilai 0 dan memiliki gerbang NOT, sehingga nilai input akan bernilai 1. Sehingga nilai output akan bernilai 1. Jika kita berikan arus, maka tidak ada yang berubah. Lalu selanjutnya ada gerbang NOR. Rangkaian ini kebalikan dari rangkaian OR, sehingga jika kita masukkan inputnya, maka akan menghasilkan nilai 0. Sama seperti gerbang OR, jika kita matikan arusnya, maka akan mengikuti kondisi sebelumnya. Lalu rangkaian ini hampir sama seperti rangkaian yang sebelah sini. Bedanya adalah jika yang tadi ada NOT, maka di sini tidak memakai NOT. Lalu jika tadi tidak ada NOT, maka di sini memakai NOT. Yang pertama, gerbang N. Jika kita masukkan inputnya, maka timbul tulisan oscillation apparent.
atau yang sering kita sebut sebagai konslet. Karena output akan terus berubah-ubah, maka ini akan disebut oscillation apparent, maka akan terjadi konslet. Jika muncul oscillation apparent, maka kita harus mereset simulasi terlebih dahulu dan kita tekan simulation enabled agar rangkaian lain agar bisa berjalan kembali. Lalu yang kedua ada gerbang OR. Jika kita masukkan inputnya, maka outputnya akan bernilai 1. Namun jika kita matikan outputnya akan, jika kita matikan inputnya, maka akan terjadi oscillation apparent atau konslet sama seperti tadi. Kita reset dan kita simulation enabled lagi. Lalu yang ketiga ada gerbang NAND. Jika kita masukkan nilai input, maka akan terjadi oscillation apparent seperti tadi karena outputnya ini akan terus berubah-ubah. Lalu kita reset lagi. Lalu yang selanjutnya ada gerbang NOR. Awalnya outputnya error. Namun jika kita masukkan nilai inputnya, maka outputnya akan bernilai 0. Namun jika kita matikan arusnya, maka akan terjadi oscillation apparent sama seperti tadi. Lalu yang selanjutnya ada rangkaian RS flip-flop. Input pada kedua rangkaian pertama ini terhubung pada output rangkaian kedua dan input kedua rangkaian pada rangkaian kedua ini terhubung pada output rangkaian pertama. Awalnya di sini masih error karena menggunakan gerbang NOR. Jika kita masukkan input rangkaian pertama, maka yang hidup adalah output rangkaian kedua. Jika kita matikan dan kita hidupkan input rangkaian kedua, maka akan yang hidup adalah output rangkaian yang pertama. Jika kita hidupkan keduanya, maka akan mati karena jika input 1 dengan 0 menggunakan gerbang NOR akan menghasilkan 0. Lalu yang selanjutnya ada rangkaian yang pertama ini error karena tidak terhubung dengan inputnya dan hanya melakukan looping di sini saja. Lalu yang keempat rangkaian ini awalnya error. Jika kita masukkan inputnya, maka tidak ada yang berubah karena gerbang XOR dan XNOR umumnya membutuhkan 2 input untuk menghasilkan output dan di sini hanya memiliki 1 input. Lalu selanjutnya ada gerbang N dengan NOT di sini. Jadi di sini outputnya bernilai 0 karena inputnya 0 dan 1 di sini. Karena gerbang NOT, maka yang inputnya yang tadi bernilai 0 akan berubah menjadi 1. Jadi akan bernilai 0. Lalu selanjutnya ada rangkaian di sini yang mirip seperti rangkaian di atasnya. Hanya saja ini berbeda, pin inputnya diubah menjadi button dan di belakangnya ditambahkan rangkaian D flip-flop. Guna dari rangkaian D flip-flop ini adalah untuk mengubah suatu kondisi terlarang. Contohnya jika pada rangkaian di atas inputnya tetap 0 walaupun kita nyalakan, maka di sini jika kita tekan buttonnya akan menghasilkan output 1 pada rangkaian D flip-flop. Input dan output pada rangkaian D flip-flop akan terus berubah-ubah jika kita tekan secara berkali-kali buttonnya.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.